teman-teman semua, kembali lagi di channel keluarga kita A12. Kali ini aku mau berbagi resep jajanan yang legendaris tapi masih hit sampai sekarang ya teman-teman. Dan bahan pertama ada kentang 300 gram ya, ini udah aku cuci bersih. Kemudian aku potong-potong dadu kecil-kecil ya teman-teman, biar nanti itu lebih cepat matangnya kalau dimasak ya. Lakukan hingga selesai. Kalau kentangnya sudah selesai dipotong-potong kemudian kita goreng, ini aku sudah menyiapkan minyak panas ya teman-teman, jadi tinggal kita goreng aja kentangnya. Kita goreng hingga empuk atau sampai matang ya teman-teman. Nah, ini kentangnya sudah empuk dan matang. Kalau sudah empuk seperti ini bisa diangkat dan ditiriskan. Kalau sudah ditiriskan, pindahkan ke mangkok bersih teman-teman, langsung kita haluskan. Ini aku menggunakan ulekan ya, kalau teman-teman menggunakan alat lain boleh banget. Kalau menghaluskannya tanpa menggunakan chopper ataupun blender, usahakan masih panas biar cepat dan mudah untuk menghaluskannya ya teman-teman. Nah, ini udah halus, kita pinggirkan ya teman-teman. Kemudian siapkan 2 siung buah wortel, ini udah aku potong-potong dadu. Kemudian 4 buah sosis, ini aku menggunakan rasa ayam, dan 2 batang daun bawang yang udah diiris tipis. Kemudian 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Untuk perasannya aku menggunakan Royco rasa ayam dan juga lada bubuk. Langkah selanjutnya, siapkan minyak panas sekitar 2 sendok makan, kemudian tumis bawang putihnya sampai harum dan matang. Kalau bawang putihnya sudah harum dan matang, masukkan sosisnya. Tumis-tumis sosisnya hingga agak kecoklatan ya. Kalau sosisnya sudah matang, masukkan wortelnya teman-teman. Aduk-aduk sebentar atau diorek-orek ya teman-teman. Kemudian kalau sudah tercampur merata semua, masukkan 100 ml air putih. Sekarang kita masak hingga wortelnya empuk ya. Kalau wortelnya udah empuk dan matang, masukkan lada bubuknya 1/4 sendok teh dan juga Royco atau kaldu bubuknya 1/4 sendok teh ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, masukkan daun bawangnya ya teman-teman. Kita masak hingga daun bawangnya agak sedikit layu sambil diaduk-aduk sebentar ya. Langkah selanjutnya, masukkan 4 sendok makan tepung terigu. Aduk-aduk hingga tercampur merata dan mengental seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah matang tepung terigunya, kita matikan api kompornya dan kita angkat. Kita masukkan ke adonan kentangnya ya yang sudah dihaluskan tadi. Oke, langkah selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur merata. Oke teman-teman, langkah selanjutnya siapkan cetakan
ini aku menggunakan cetakan kue ya, seperti ini bentuknya. Kemudian kita isi adonan 2 sendok makan. Ini isiannya boleh lebih ya teman-teman, pokoknya disesuaikan saja sama selera ya. Kalau ini aku isi dengan 2 sendok makan aja ya teman-teman. Kemudian aku tekan-tekan dan ratakan ke semua sudut cetakannya. Kalau dirasa sudah rata, kita keluarkan dari cetakannya, dihentak-hentakkan seperti ini ya teman-teman. Jadinya cantik kan, dan lakukan hal yang sama seperti tadi hingga selesai. Oke teman-teman, ini setelah aku cetak semua jadinya seperti ini. Ini ada yang cetakan bunga mawar ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini bisa dimasukkan dalam kulkas buat stok atau bisa langsung digoreng ya. Kalau mau langsung digoreng bisa teman-teman siapkan 1 butir telur ayam, kemudian ceplok, kemudian kocok telurnya ya teman-teman. Kalau sudah dikocok telurnya, masukkan 1 adonan kentang tadi ya. Kita celupkan adonan kentang ke telurnya hingga tenggelam, hingga semuanya terkena telur ya teman-teman. Kemudian kita tiriskan agar tidak terlalu banyak telur yang ikut. Kemudian kita goreng dengan menggunakan minyak panas dan api sedang ya teman-teman. Kita lakukan hingga selesai. Kalau bagian bawahnya udah kecoklatan atau matang bisa dibalik ya teman-teman. Ini udah kecoklatan dan merata, jadi kita angkat dan tiriskan. Nah ini sudah siap untuk disajikan ya teman-teman. Rasanya tuh enak banget, gurihnya pas, bisa banget buat ide jualan ataupun sekedar cemilan untuk bersantai dengan keluarga tercinta ya. Ini sebagian tidak aku goreng teman-teman, aku masukkan dalam box dan aku taruh dalam kulkas karena mau aku goreng besok ya. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel keluarga kita 12. Hari ini aku mau membuat cemilan dari kentang ya teman-teman. Di sini aku mau ngasih tahu gimana biar rasanya itu lebih enak. Kentang-kentang di KFC bakalan lewat. Pokoknya ikutin terus agar tahu resep dan cara pembuatannya ya. Pertama, siapkan dulu kentang yang sudah dikupas dan dicuci bersih, kemudian tambahkan garam. Kita rendam dengan air. Ini kita rendam 1-3 jam ya, teman-teman. Maaf, ini tangannya agak hitam karena tadi habis ngupas kentang ya. Nggak tahu kenapa jadi hitam tangannya. Kemudian kita tiriskan ya, teman-teman. Kalau sudah direndam, ini aku sudah menyiapkan air panas. Kita masak hingga mendidih kurang lebih 5 menit saja, nggak usah lama-lama karena kalau terlalu lama nanti malah cepat putus ya. Kita angkat dan tiriskan ya kalau sudah matang, dan ini kita biarkan hingga dingin dulu ya. Ini setelah dingin tambahkan 2 sendok makan tepung maizena ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oke, setelah itu siapkan minyak panas secukupnya ya. Kalau minyaknya sudah panas, kita goreng kentangnya. Ini menggunakan api besar ya, teman-teman. Ini kita biarkan hingga kentangnya kokoh ya, teman-teman. Kalau sudah kokoh seperti ini bisa dibulak-balik.
Kalau mau di frozen kita goreng setengah matang ya teman-teman, terus ditaruh di box yang punya tutup. Kalau mau digoreng tinggal digoreng aja sebentar. Kalau langsung digoreng seperti ini ya juga bisa ya teman-teman. Kalau kentangnya sudah kokoh, kita kecilin api kompornya, kita masak kurang lebih 2 menit ya. Kalau sudah bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan kembali menggoreng sampai kentangnya habis. Nah, setelah semuanya digoreng, ini dimakan seperti ini udah enak banget ya teman-teman, apalagi kalau mau dikasih bumbu lada bubuk. Bawang putih bubuk secukupnya ya teman-teman, dan juga kaldu bubuk secukupnya. Ini rahasia bumbunya beneran enak banget daripada pakai bumbu tabur. Kurang sehat ya teman-teman, ini lebih enak dan sehat. Karena udah nggak sabar aku pengen nyobain dulu ya teman-teman. Yang pertama siapkan dulu kentang yang sudah dikupas. Ini udah aku cuci bersih dan juga udah aku potong-potong kecil-kecil ya. 300 gram, kemudian 1 buah wortel. Ini aku serut menggunakan parutan keju ya teman-teman, jadi biar kecil-kecil gitu ukurannya. Selanjutnya daun bawang dan daun seledri 1 batang yang udah aku potong-potong kecil-kecil seperti ini ya. Dan selanjutnya ada tepung maizena 100 gram atau 7 sendok makan. Nah, ini bahannya kita sisihkan terlebih dahulu, siapkan air. Kalau sudah mendidih, masukkan kentangnya. Kita rebus kentangnya hingga empuk ya. Kurang lebih 5 menit sampai 7 menitan udah empuk ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita coba dulu, ini udah empuk. Jadi, kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut langkah selanjutnya, selagi masih hangat ya, siapkan wadah bersih, kemudian masukkan kentang yang sudah direbus tadi, kita haluskan kentangnya ya, belum menggunakan alat apapun. Oke, kentangnya halus, boleh juga dicoper ataupun di blender ya. Kalau aku menggunakan ulekan yang aku lapisi dengan plastik seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kentangnya sudah halus seperti ini, kemudian masukkan bahan-bahan lainnya seperti wortel, bawang merah, dan juga tepung maizenanya ya teman-teman. Ini perasannya aku cukup menggunakan kaldu bubuk rasa ayam 1 saset ya. Kalau sudah masuk semua bahan-bahannya, ini bisa kita aduk sampai tercampur merata. Ini aku menggunakan tangan biar cepat ya teman-teman, dan yang pastinya aku udah cuci tangan dengan bersih, oke. Nah, ini sudah tercampur merata, kemudian tambahkan minyak sayur 7 sendok makan. Kalau tidak ada minyak sayur boleh menggunakan minyak goreng ya, atau bisa juga diganti dengan air ya teman-teman. Untuk penggantian air bisa disesuaikan dengan adonannya ya, jangan terlalu lembek dan jangan terlalu akas ya teman-teman kalau bahasa Jawanya. Oke, ini sudah tercampur merata, kemudian bisa kita masukkan ke plastik segitiga atau plastik biasa.
juga bisa ya. Kalau sudah dimasukkan ke plastik segitiga, bisa langsung kita goreng ataupun bisa ditaruh di kulkas ya, teman-teman. Oke, ini nanti jadi 2 plastik gitu ya, teman-teman, seperti ini. Kalau mau langsung digoreng juga bisa, siapkan minyak panas, kemudian kita goreng, kita pelototkan seperti ini ya. Untuk panjang pendeknya pokoknya ini disesuaikan selera aja ya, teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel keluarga kita, salam kenal. Mohon dukungannya untuk channel keluarga kita agar terus berkembang dengan like, subscribe, dan share jika videonya bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang sudah dan selalu support channel keluarga kita, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah SWT dengan berlipat ganda dan dipermudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kalau sudah kecoklatan atau keemasan seperti ini, bisa diangkat dan ditiriskan. Lanjutkan menggoreng kembali hingga adonannya habis. Oke, ini setelah aku goreng sebagian, satu plastik aja ya teman-teman, yang satunya itu aku taruh di kulkas buat stok cemilan besok ya. Untuk cocolannya aku menggunakan saus sambal dan mayones. Ini disesuaikan saja kebutuhan ya teman-teman, aku nggak pakai ukuran, pokoknya yang penting saus saus sambal maksudnya, dan juga mayonesnya kita aduk-aduk sampai tercampur merata ya. Ini boleh menggunakan merek apa aja. Yang nggak suka pedas atau untuk anak-anak bisa diganti saus tomat ya. Oke teman-teman, ini tuh cemilan murah, enak, dan juga pasti bikin nagih makan satu-satu sampai habis. Tuh nggak terasa, apalagi cocolannya ini tuh enak banget. Pedes, manis dari mayonesnya ya, pokoknya unik banget cocolannya. Walaupun bumbunya nggak aneh-aneh, cuma memakai bumbu kaldu bubuk ini tuh sudah enak banget teman-teman. Rasanya tuh crispy di luar, lembut di dalam. Pokoknya wajib banget cobain resepnya ya.